Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 662, Kenshin yang di lampu merah. Tak sengaja bertemu Sarwenda, anaknya Pak Sarmin yang ternyata sudah kaya. Punya mobil mewah berharga miliaran. Tapi Kenshin tak tahu kalau itu Sarwenda. Begitu halnya sebaliknya. Hingga 1 jam kemudian, Kenshin sudah pulang. Motornya sudah ditunggu pekerja kebun. Karena Kenshin pinjam, Kenshin bicara, "Oh ya maaf Pak Mamat, kelamaan saya baliknya." Pekerja kebun itu menjawabnya, "Oh itu tak apa Tuan Muda. Saya tak buru-buru pulang." Pak Mamat pun menerima motornya. Sedang di lain tempat, Sarwenda melihat mobilnya. Di sebelah samping kirinya ada goresan panjang, seperti tergores kena benda tajam. Sarwenda pun langsung teringat, ini pasti karena orang yang naik motor tadi. Sarwenda begitu marah sekali. Dilihat rekaman handphonenya. Dibaca plat motor yang dinaiki Kenshin. Sarwenda pun berkata sendiri, "Kurang ajar sekali pria ini. Sudah kubilang menjauhkan motornya, malah tak mau melakukan. Gini nih mobilku kena. Awas gua cari lu ke rumahmu. Untung aku merekam plat motormu." Sarwenda nampak kesal sekali karena bodi mobilnya menjadi rusak. Lalu ditelepon temannya. "Oh ya Sisilia, lu ikut gua bisa kagak besok? Mencari seseorang yang sudah menyerempet mobilku." Temannya yang bernama Sisilia menjawabnya, "Lo emang kenapa dicari Sarwenda? Kalau dia merusak mobilmu, seharusnya kan kamu tahan di lokasinya. Kamu minta tanggung jawabnya, kok malah dicari? Apa mau dia entar ganti? Pasti orangnya akan lari. Apa nggak baiknya lu ajak calon suamimu Mas Ferry? Biar orangnya nanti takut dan mau ganti." Sarwenda menjawabnya, "Wah kalau itu gua kagak enak Sisilia. Mobil ini kan yang belikan Mas Ferry. Dan juga Pak Tony calon mertuaku. Masa belum 5 bulan sudah tergores? Kan aku merasa nggak enak sekali. Dikira entar nggak bisa jaga. Jadi lebih baik aku selesaikan sendiri. Minta ganti pada orang itu." Sisilia pun menjawabnya, "Tapi apakah orangnya bisa ganti Sarwenda? Sedang mobil lu itu golongan mobil mahal. Apa mau lu dibetulkan di bengkel pinggir jalan?" Sarwenda pun membalasnya, "Ya tentu kagak bisa Sisilia. Memang buta apa matanya, pasti dia juga akan mengerti." Rupanya, Sarwenda belum menikah lagi dengan orang kaya yang disebutkan Pak Sarmin. Sarwenda masih berpacaran, makanya dia tak mau diketahui kalau sudah punya anak dan orang tua yang miskin. Usut punya usut. Ternyata Sarwenda dimanjakan oleh calon suaminya yang sekarang, yang anaknya seorang pengusaha, yang bernama Ferry, seorang direktur muda. Sarwenda adalah sekretarisnya, sekaligus jadi kekasihnya. Sedang Kenshin ditanya Kaori, "Oh ya saya tadi ayah di restoran ya. Bertemu kamu di sana. Memang ada kepentingan apa nih Sai? Kok tiba-tiba begitu?" Kenshin menjawabnya, "Oh itu masalah proyek yang di desa Kaori. Ayah minta sesuatu yang penting, yang harus aku lakukan." Kemudian kedua anak Kenshin hadir di situ. Kenshin pun menggendongnya, memeluk anaknya, yang bernama Kenzori dan Keila. Sambil Kenshin bilang, "Beruntung Kaori anak kita ini. Tadi aku di depan restoran, melihat anak kecil bersama kakeknya, yang mengambil es krim dari sampah. Langsung aku larang. Mereka orang tak punya. Kasihan Kaori." Kaori menyahutnya, "Oh jadi begitu ceritanya ya Sai. Kasihan sekali ya anak itu. Beruntung kamu ajak makan ya di dalam." Kenshin pun bertanya, "Kamu kok tahu Kaori? Padahal aku kan belum cerita." Kaori membalasnya, "Iya Sai, aku udah tahu. Aku tahu dari kurir restoran tadi, yang mengantar es krim ke sini. Lalu mamanya Kaori dan ayahnya datang, mengajak kedua cucunya untuk jalan-jalan." Kenshin dan Kaori pun melanjutkan bicara sambil minum kopi berdua. Kenshin melihat Kaori, wajah istrinya yang cantik sekali. Hingga hari pun berganti. Sekarang jam 9 pagi.
Rumah Pak Sarmat kedatangan tamu tak dikenal. 2 orang wanita dan 1 polisi. Istrinya Pak Sarmat pun kaget jadinya. Merasa ketakutan dibuatnya, dan itu rupanya Sarwenda. Bersama Sisilia temannya, berada di rumah Pak Sarmat. Kemudian Sarwenda bilang, "Oh ya Bu, mana anak laki-lakinya? Suruh menghadap ke saya, sebab kemarin sudah membuat lecet mobil saya. Sekarang saya mau minta ganti." Istrinya Pak Sarmat menjawabnya, "Oh ya, anak laki-laki yang mana ya Non? Saya tak punya anak laki-laki." "Memang siapa yang Nona dan Bapak polisi cari? Apa salah orang atau salah alamat ya?" Sarwenda pun berkata, "Pak polisi tolong jelaskan." Polisinya pun bilang, "Oh ini Bu, kami ke sini mau mencari laki-laki yang membawa sepeda motor ini. Plat motornya bernomor begini." Polisi menyebutkan angka-angkanya. Lalu polisi itu bilang, "Nah, berdasar penelusuran, plat motor itu dipunyai orang bernama Pak Sarmat. Apa benar ini rumahnya Pak Sarmat? Sebab motornya kemarin menabrak mobilnya Mbak ini. Sekarang yang punya minta ganti perbaikan." Istrinya Pak Sarmat pun panik jadinya. Lalu dirinya berkata, "Iya, itu memang nama suami saya. Tapi suami saya sekarang sedang bekerja jadi tukang kebun di perumahan." Istri Pak Sarmat bicara agak ketakutan. Lalu Sarwenda itu berkata, "Kita ini tak mencari bapaknya, tapi mencari anak ibu yang kurang ajar, yang memakai motor berplat nomor itu. Jadi ibu ini jangan melindungi. Kalau tidak Pak polisi yang akan menangkap paksa." Istrinya Pak Sarmat jadi bingung sekali. Lalu beliau bertanya lagi, "Maksudnya anak yang mana ya Non?" "Anak saya hanya perempuan. Sekarang ada di desa. Saya tak punya anak laki-laki." Sarwenda pun bilang, "Pak polisi, kalau gitu bawa ibu ini untuk diperiksa. Karena sudah berbohong dan melindungi anaknya yang salah. Nanti pasti anaknya itu datang." Kemudian Sisilia bicara, "Oh ya ibunya, kalau gitu telepon saja suaminya. Biar kita tahu lebih jelasnya." Pak Sarmat pun dihubungi. Istrinya itu bercerita, kalau motornya kemarin, katanya menabrak mobil orang. Sekarang orangnya ke sini. Tak terima minta ganti. "Bapak pulang saja sebentar." Pak Sarmat pun kaget sekali. Tapi Pak Sarmat langsung mengiyakan. Di saat itu Pak Sarmat melihat Kenshin dan Kaori lagi berjalan ke tempat mobilnya. Rupanya hari ini, Kenshin mengajak Kaori untuk ke tempat mega proyek yang di desa. Lalu tiba-tiba Pak Sarmat mendatangi. Pak Sarmat itu berkata, "Oh ya Nona Kaori dan Tuan Muda Kenshin, saya minta izin pulang dulu ya. Sebab ada keperluan mendadak. Istri barusan menelpon, ada tamu di rumah." Kaori menjawabnya, "Oh ya nggak apa-apa Mamat. Tak usah izinkan, nggak masalah. Pak Mamat pulang saja, tak usah segan." Kaori memanggil Pak Sarmat begitu karena sudah terbiasa. Kenshin juga sama, bicara begitu pula. Hingga Pak Sarmat langsung pulang. Kenshin dan Kaori pun pergi keluar. Setelah beberapa menit kemudian, Pak Sarmat tiba di rumahnya. Dengan memakai motornya, langsung dilihat Sarwenda. Sarwenda itu bertanya, "Jadi bapaknya ini yang punya motor ini? Motor ini yang kemarin sore menabrak mobil mewah saya. Sekarang mana anak laki-lakinya? Kalau tak bisa ganti, biar dia masuk penjara." Pak Mamat bingung jadinya, siapa yang dimaksudnya? Lantas Pak Sarmat berkata, "Saya tak punya anak laki-laki. Coba saja tanya pada tetangga di sini." Sarwenda pun menjawabnya, "Tapi motor ini yang kemarin menyerempet mobil saya itu, saya lupa tak merekam orangnya. Tapi coba Bapak lihat ini motornya. Bukankah ini motor yang sama?" Pak Sarmat diperlihatkan rekaman itu oleh Sarwenda. Pak Sarmat pun langsung teringat. Lantas beliau berkata, "Oh kemarin motor saya dipinjam Mas Kenshin. Kalau gitu saya teleponkan. Coba saya tanyakan." Pak Sarmat pun menelpon Kenshin. Kenshin pun mengangkatnya. "Halo Pak Mamat, ada apa ya menelpon?" Pak Mamat pun menjawabnya, "Oh ini Mas, saya mau tanya." Pak Sarmat tak menyebut Tuan Muda, karena di sini ada orang luar. Kemudian beliau melanjutkan bicaranya, "Oh ya, apa benar Mas Kenshin kemarin menabrak mobil orang?" Sarwenda malah langsung bicara, "Oh ya sini Pak, berikan teleponnya. Biar saya bicara langsung dengannya."
Pak Sarmat pun memberikan. Sedang Sarwenda dengan nada marah langsung saja bilang, "Hei lu, cepat lu ke sini. Gua tunggu di sini. Enak aja lu pinjam motor orang, lantas dipakai kejahatan, lempar batu sembunyi tangan. Lu yang salah, orang lain yang disalahkan. Dasar lu cowok tak bertanggung jawab. Cepat lu datang ke sini. Kalau tidak gua dan polisi akan ke tempatmu." Kenshin mendengarnya, wanita yang kemarin rupanya, dan Kenshin menjawabnya, "Lalu, bagaimana kisah selanjutnya?" Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.